Yang namanya disabilitas itu kebanyakan itu terlalu diabaikan. Kalaupun misalnya seperti saya, polio nggak bisa berjalan, itu pun kita juga punya pemikiran, kita harus berpikir apa yang bisa kita lakukan dengan tangan. Aku kira ini cuma warung biasa di tengah hutan ya sobat. Tapi ternyata di dalam rumah kecil ini hidup seorang difabel yang setiap hari menciptakan karya seni luar biasa. Wayang, lukisan, gitar, patung, semuanya dibuat dengan tangannya sendiri. Dan perjalanan kita hari ini berhenti di sebuah rumah kecil ini ya sobat, yang berdiri di pinggir jalan raya, tepat di tengah hutan ya. Tempatnya sederhana, bahkan mungkin banyak orang melewatinya begitu saja tanpa peduli. Tapi siapa sangka di balik warung kecil ini ada sosok yang diam-diam terus berkarya melawan keadaan. Namanya Kuko Santoso. Seorang difabel yang setiap harinya menghabiskan waktu membuat karya seni dengan tangannya sendiri. Ada wayang, ada lukisan, patung, gitar, bahkan alat musik tradisional seperti kentrung ya. Nah, semua itu dibuat bukan karena punya banyak uang ya, tapi karena beliau punya semangat hidup yang tidak mau kalah. Di saat banyak orang menyerah dengan keadaan, beliau justru tetap menciptakan sesuatu yang bernilai. Rumah kecil di tengah hutan ini mungkin terlihat sepi ya, tapi di dalamnya ada mimpi, ada perjuangan, dan ada karya yang terus hidup. Iya, namanya Mas Kuko. Umurnya sudah berapa Mas? Kenapa? Umurnya 35. 35. Iya. Kegiatan sehari-hari apa Mas? Kegiatan sehari-hari kerajinan seni. Kerajinan seni. Nah, Banyak ya Mas kerajinannya tadi itu? ya alhamdulillah cukup lah. Ya ada macam-macam, ada lukisan, ada ukiran. Iya, Nah, termasuk alat musik itu gitar, kentrung gitu ya. Iya. Kemudian topeng itu yang dipajang-pajang ya Iya, Mas. betul. Nah, Kadang-kadang juga wayang kulit, wayang kayu. itu melayani pesanan gitu atau gimana Mas? Iya, melayani pesanan juga jual di sini. Melayani pesanan. Dijual secara online gitu atau Kalau online sih agak jarang, biasanya offline. offline? Langsung ke sini. Langsung ke sini. Soalnya kalau online itu dikendalakan karena pengirimannya. Pengiriman. Iya. Pengirimannya itu masih belum tahu nantinya jadi kurir siapa, terus Iya. cara ngirimnya gimana. Kalau soal transfernya sih bisa diatur, cuman pengirimannya ya. Pengirimannya ya Mas. Berarti pagi itu kegiatannya mulai dari kegiatan itu ya Mas, Iya. membuat, merancang. Iya. Kalau satu karya itu Mas, misalkan kentrung itu ya Mas, itu berapa hari Mas untuk pemrosesannya sampai jadi? Kalau sampai jadi sih, kalau misalnya full, kalau nggak ada kesibukan lain itu biasanya 1 minggu jadi. 1 minggu Ya, jadi. cuman dikarenakan kerjanya itu masih kadang-kadang kalau banyak pesanan itu bisa digonta-ganti. Nanti kalau siangnya membuat yang lain, terus paginya ngerjain itu, terus malamnya kadang-kadang desain gambar. Desain gambar. Iya. Iya, iya. Nah, itu kalau pengerjaan itu sambil live TikTok juga ya Mas? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang iya, cuman kadang-kadang juga seringnya enggak. Soalnya kalau live itu kadang-kadang fokusnya kurang dikarenakan melihat penonton. Iya, Terus penonton. membalas orang-orang komen itu jadi konsentrasinya kurang. Oh, iya. Kalau di live TikTok itu biasanya ada yang nyawer gitu Mas? Ada ngasih reward gitu? Belum. Pernah ada, cuman love orang, kadang-kadang juga mawar, itu pun juga kan semenjak saya live TikTok itu baru 4 kali. 4 kali. Belum sempat sering juga sih.
Ya dikarenakan itu kalau misalnya kita fokusnya di lab, jadi kurang konsennya di kerjaan. Iya, iya. Sebelumnya saya itu pernah lihat di TikTok ya Mas, ada kunjungan dari Bupati Trenggalek itu ya Mas. Iya, Pak betul. Ipin itu ya. Betul. Nah, Itu tahun 2005. 2000. 2025. Ya, 2025. Mas, sebenarnya sebelumnya dahulu punya pengalaman betul gitu apa di bidang pembuatan karya-karya seperti itu atau memang autodidak gitu? Enggak, sebenarnya kalau dibilang emang punya keahlian seni enggak, cuman dikarenakan saya sendiri disabilitas. Iya. Nah, karena saya disabilitas, saya juga semakin bertumbuh besar, saya sendiri juga bingung mau kerja apa. Dikarenakan keadaan saya seperti ini, jadi saya itu berpikir apa sih yang bisa dikerjakan, tapi bisa secara dengan keadaan yang seperti ini gitu. Iya. Itu akhirnya tumbuh dari situ, belajar gambar, lalu setelah gambar nanti kalau setelah digambar medianya kalau cuma dibuat lukisan aja itu kayaknya lama pemasaran. Karena kan yang namanya orang selera itu kan nggak selalu suka yang gambar-gambar doang, jadi belajar ngukir. Iya Mas. Kalau saya lihat dari itu ya Mas, mulai detail-detailnya itu kan sangat luar biasa ya Mas. Detail misalkan topeng-topeng, kemudian gitar, kentrung gitu ya Mas. Berarti secara pemrosesan itu memang ya harus fokus beneran ya Mas. Harus, betul. Jadi itu prosesnya itu awalnya ya dikarenakan saya itu belajarnya itu kan belajar dari YouTube. Iya. Terus saya dari YouTube itu melihat itu saya pilih bagian yang paling bagus itu misalnya yang saya melalui saya pelajari itu yang paling bagus. Jadi misalnya pun hasilnya karya saya itu nggak sebagus seperti yang dicontoh, itu kan kalau yang dicontoh itu bagus, jadi jeleknya nggak begitu jelek. Iya. Beda kalau misalnya yang dipelajari itu yang biasa-biasa aja. Nanti kalau kita itu belajar dari yang biasa, misalnya kurang maksimal, itu akan lebih jelek lagi gitu. Jadi dari situ saya itu belajarnya awalnya itu kalau misalnya desain itu mau makan waktu 2 minggu itu baru desain. Baru desainnya Itu saja. dulu. Cuman kalau sekarang dikarenakan saya sudah mengawali karir itu dari 2011. 2027 itu mengawali 2017. Enggak, 2017 sampai 2017 sampai sekarang 2026 ini saya mempelajari itu ya sekarang sudah kalau misalnya desain nggak sampai sehari jadi. Semakin bertumbuh semakin cepat ya Mas untuk pemrosesannya seperti itu. Semakin paham. Kalau untuk peminat hasil kerajinan tangan Mas ini kebanyakan dari orang mana Mas? Itu variasi, ada yang dari sini, ada yang dari luar daerah. Kalimantan juga pernah, Surabaya ada, cuman kalau itu ya kembali itu kalau misalnya ada yang minat biasanya inbox perjanjian mau ngambil ke sini. Oh iya, ngambilnya harus ke sini ya Mas. Kalau untuk pengiriman secara mungkin lewat jasa ekspedisi JNT JNE itu masih sulit. Ya, masih sulit, masih belum tahu. Jarang ngirimnya. Itu pengerjaannya di siang hari saja atau sampai malam juga Mas? Kalau sekarang di siang hari, pagi sampai sore. Kalau dulu sih sampai malam, cuman sekarang kalau malam ini ada kesibukan lain, terkadang juga udah lelah, kadang juga ada kesibukan lain, jadi nggak sempat. Iya. Jadi untuk proses kreatif itu sebenarnya enak di pagi hari atau siang hari Mas? Sebenarnya kalau dipikir enaknya sih pagi, siang, malam pun juga enak, malah lebih tenang lagi malamnya. Cuman kalau malamnya itu terkadang ya
kita punya kesibukan lain itu tadi. Bukan. Jadi fokusnya itu kalau dibilang fokus malah malam. Oh iya. Dikarenakan tidak ada keberisikan lain, tidak ada gangguan lain, itu semakin tenang semakin nyaman. Berarti mulai dari dulu berdirinya ini kan warung sekaligus rumah ya Mas. Iya, Dari tahun berapa Mas ini? ini dari tahun 2011. Strategis ya Mas, secara tempat walaupun ini ya bisa dikatakan di pinggir jalan tapi jauh dari pemukiman. Iya, Ya. di tengah hutan, Nah, di bawah pohon pinus. Dari saya pribadi sebagai disabilitas sih sebenarnya kalau ada kelebihan lain itu sebenarnya enggak, karena kan disabilitas itu sebenarnya gini, pemikirannya itu juga sama seperti orang normal. iya. Nah, dari situ disabilitas itu selalu berpikir kita itu bisa bekerja apa. Nah, kita dengan keadaan kita yang semakin tersingkirkan, wah kita harus benar-benar membuktikan, kita harus bekerja keras. Misalnya kita belajar harus sungguh-sungguh. Iya. Nah, jadi dari sungguh-sungguh itulah yang bisa menampilkan sesuatu kreasi. Oh, ini lo bisa ditampilkan, ini lo bisa. Itu karena kan itu terlalu ngengkel, terlalu ngeyel gitu untuk menampilkan di depan orang. Jadi kalau dibilang ini kelebihan, punya kelebihan lain itu, kalau saya sendiri juga enggak sih. Dikarenakan saya dulu juga nggak bisa apa-apa. Sebelumnya saya juga berpikir, saya ini kalau misalnya bekerja tanpa harus berjalan itu apa gitu. Iya Mas. Berarti terkait dengan pesanan-pesanan itu termasuk Pak Bupati kan juga pernah pesan ke sini ya Mas? Iya, Nah, betul. nah itu sudah lama Mas mengenal Pak Bupati. Ya, alhamdulillah lah, cukup lama sih. Awalnya itu mengenal Yayasan Pak Bupati dari sejak 2022. 2022. Itu awalnya saya mengenal dari media sosial Facebook. Dari itu saya mengenal yayasan. Jadi saya itu membaca gitu apa yang ada di dalam Yayasan Trenggalek itu, khususnya untuk para disabilitas. Nah, di situ ternyata ada kemudahan, misalnya disabilitas itu sebenarnya juga ada fasilitasnya sendiri. Misalnya nggak bisa bekerja diajarkan, kalau misalnya yang sudah punya kreasi itu dipasarkan. Nah, dari situ saya mengenal, akhirnya saya mengenal untuk lebih bisa mendekati yang mempunyai yayasan itu tersendiri. Lalu yang punya yayasan itu pesan, tolong buatkan gambarnya Pak Bupati gitu. Iya. Lalu saya mengiyakan. Setelah saya proses baru 25% itu Pak Bupatinya berkunjung ke sini. Kunjung ke sini. Yang kemudian diupload ke TikTok itu ya Mas? Itu? Iya, betul. Jadi Pak Bupati itu sering banget ya Mas pesen ke sini. Ini kalau Pak Bupati pesennya 3 kali. 3 kali. Yang pertama wajah beliau, Iya. lalu yang kedua itu wayang kulit, Wayang kulit. yang ketiga itu wayang gambarnya beliau sama istrinya, Bu Novita Hardini. Itu sama beliau diambil ke sini gitu Mas. Enggak, saya kirimkan melalui paket. Kalau paket sih sebenarnya bisa sih, kalau satu wilayah misalnya Setrenggalek gitu bisa. Bisa. Mas. Tapi kalau misalnya sampai luar daerah itu masih belum tahu Masih belum tahu ya. Mas. cara pemikirannya gimana. Dan dari perjalanan hari ini kita jadi sadar manusia tidak selalu dikenang karena kekayaannya. Kadang seseorang justru hidup lebih bermakna karena ia mampu meninggalkan karya, ketulusan, dan kadang perjuangan yang bisa menggerakkan hati orang lain. Dan sesungguhnya
Keterbatasan terbesar manusia bukan ada pada fisiknya, tapi saat ia berhenti percaya bahwa dirinya masih berharga.